Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya sangat senang sekali menyaksikan saudara-saudara bersama-sama mengikuti acara ini, yaitu revitalisasi gereja setempat. Saudara. Kami atas nama dari Departemen Misi Dalam Negeri menyampaikan salam dari teman-teman kepada saudara-saudara sekalian, para aktivis GSJA di seluruh Jawa Barat. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, sebenarnya kita mengambil program ini, metodenya juga dari GSJA di Amerika, yang dipimpin oleh Dr. Alton Garrison. Mereka menamakan program ini adalah Perjalanan Kisah Para Rasul 2, disebut perjalanan. Kenapa? Karena ini merupakan satu perjalanan memang, perjalanan proses, makanya beda dengan seminar-seminar yang biasa kita lakukan. Nah, mereka yang mengikuti itu ada gereja-gereja yang sudah menurun, jemaatnya menurun hampir habis, lalu kemudian ada jemaatnya yang tetap mandek pertumbuhannya, dan di antara yang ikut itu hampir 70% pesertanya itu ternyata mengalami kenaikan lagi dari jemaatnya itu dan mengalami kebangunan rohani dan akhirnya menjadi gereja-gereja yang berhasil. Nah, apa rahasianya? Ya, di dalam kata perjalanan itu sendiri yang penting, bukan pada waktu ikut seminar saja kita perlu memperhatikan, tapi kalau sesudah makanya seminarnya ini diadakan berjarak itu supaya ada perjalanan di antara saudara-saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti pekerjaan rumahnya itu. Kalau pekerjaan rumahnya nggak dijalankan, maka juga tidak akan mengalami perubahan. Tadi yang kira-kira 30% itu nggak mengalami begitu, walaupun mereka ikut dalam seminar karena mereka nggak mau melakukan PR-nya. Nah, ini persis seperti yang saya alami tahun lalu ya, saudara. Sebenarnya tahun 2018, pada bulan Februari saya terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit yang ada di Kelapa Gading, ya, Mitra ya. Lalu kemudian karena apa? Karena saya mengalami stroke ringan. Mengapa demikian? Karena kira-kira 6 bulan sebelumnya, pada bulan Juni saya pas check up itu diberitahu oleh dokter, Pak, ini Bapak ada tanda-tanda loh bisa stroke. Jadi karena itu Bapak harus rajin ini memperhatikan ini ya, Pak, harus olahraga tiap hari, ambil waktu istirahat yang cukup setiap hari, lalu yang ketiga makan yang sehat. Nah, saya ikuti, tapi dari tengah-tengah jalan kadang-kadang saya lupa, sehingga akhirnya pada waktu bulan Februari saya mengalami stroke ringan, sehingga oleh teman-teman, Pak Chris dan sebagainya, ditolong saya dibawa ke rumah sakit Mitra. Nah, tapi waktu di situ ternyata dokternya mengobati, saya sebenarnya sudah mulai ada kata-kata yang tidak jelas diucapkan, kalau nulis sudah nggak karu-karuan, tapi akhirnya bisa sembuh. Tapi dokternya pesan, Pak, setelah ini jangan lupa istirahat yang cukup, olahraga secara teratur, dan makan dengan baik. Nah, lalu kalau seandainya saudara, saya pulang dari rumah sakit itu, nggak melakukan apa yang dipesankan dokter, bukan tidak mungkin saya akan mengalami stroke yang lebih berat lagi. Karena itu yang penting bukan soal ketemu dokter tadi, bukan saat seminar itu tadi, tapi apa yang dipesankan dokter dalam seminar tadi, saya harus lakukan tiap hari. Syukurlah, sejak saat itu, Februari 2018 itu sampai sekarang saya tidak pernah mengalami gangguan lagi karena saya betul-betul memperhatikan nasihat dokter itu. Demikianlah saudara-saudara, nanti kalau sudah mengikuti ini, pada waktu ada PR-PR yang harus dikerjakan di tengah-tengah antar seminar, silahkan saudara kerjakan karena itu yang akan membawa perubahan dalam gereja saudara. Saya berdoa saudara semua akan dibuat menjadi gereja yang maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.